Kenalkan, nama lengkap saya Ningsiani Karanzaledi, NIM 2103030017. Saya dari kelas A semester 2, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam materi ini akan dibahas mengenai Max Weber yang ditulis dalam buku oleh Brian S. Turner. Max Weber tetap menjadi tokoh yang memerintah dalam sosiologi. Beberapa sosok lain telah mendekati menyaingi pengetahuan dan logika tanpa belas kasihannya. Max Weber mengikuti penelitiannya tanpa pamrih, bahkan merusak kesehatan mentalnya sendiri dalam prosesnya. Ini bersama dengan ketenangan analisisnya tentang budaya Barat telah membuatnya menjadi sosok heroik bagi banyak orang. Nah, dalam bahasan kali ini salah satu komentator terkemuka Max Weber di dunia berbahasa Inggris memberikan potret menarik mengenai minat Max Weber dan menunjukkan bagaimana mereka terhubung dengan keprihatinan masa kini, terutama perdebatan tentang modernitas dan postmodernitas. Di sini juga akan dijelaskan tentang kontribusi Max Weber terhadap sosiologi agama dan perdebatan tentang rasionalisme. Perdebatan tentang modernitas dan postmodernitas, terutama apakah kritik postmodern terhadap modernitas telah membuat sosiologi menjadi usang. Sekali lagi memunculkan pertanyaan tentang sifat pasti modernitas dan modernisasi. Sosiologi berdiri dalam hubungan kritis dengan perdebatan ini, karena sosiologi muncul dengan analisis Saint-Simon tentang masyarakat industri sebagai studi dan produk modernisasi. Sebagai studi sosiologi pada dasarnya modern. Jika sosiologi secara historis merupakan studi modernisasi, di mana industrialisasi kapitalis merupakan ciri utamanya, maka sosiologi Max Weber tentang menjadi paradigma dominan untuk memahami dilema, kontradiksi, dan ketegangan proses modernisasi. Max Weber mendefinisikan komponen inti modernisasi dalam hal rasionalisasi yang berkembang dari berbagai bidang masyarakat. Peningkatan sekularisasi membawa kekecewaan terhadap realitas, perkembangan birokratisasi yang tidak dapat diubah, dan pluralisasi nilai dan kepercayaan berkembang. Saya akan masuk pada bagian pertama, yaitu Max Weber dan budaya panik postmodernisasi. Saya akan masuk pada bagian pertama, yaitu Max Weber dan budaya postmodernisme. Max Weber telah lama dianggap sebagai tokoh utama dalam sosiologi sejarah. Memang sosiologi Weber dapat diambil sebagai paradigma tentang bagaimana melakukan penelitian komparatif dan sejarah dalam ilmu sosial. Secara khusus etika Protestan dan semangat kapitalisme, Yudaisme kuno, kota, agama Cina, agama India, dan sejarah ekonomi umum telah membuat kontribusi besar tentang hubungan antara sejarah dan sosiologi. Meskipun perawakan Max Weber sebagai sosiologi sejarah tidak dalam sengketa, pengaruhnya sangat sering terbatas baik untuk perdebatan tentang metodologi dan hal metodologi ilmu sosial, bahkan asal-usul kapitalisme rasional. Semakin jelas bahwa kedua lokus perdebatan ini, yaitu metode dan kapitalisme, tidak empiris. Kita akan masuk pada revolusi modern. Dua perubahan besar, satu tiba-tiba langsung dan yang lain lambat dan gigih, secara bertahap mengubah paradigma teoritis dan perspektif ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan dalam sosiologi pada khususnya. Yang pertama adalah runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan di Uni Soviet. Dan yang kedua adalah kritik korosif modernisme oleh postmodernisme. Kedua perkembangan ini meskipun berbeda dalam banyak hal, juga terkait erat. Mereka mewakili serangan terhadap narasi besar, dan dengan demikian tantangan untuk strategi yang lebih tradisional dalam teori sosial, dan pada saat yang sama mereka mewujudkan pernyataan tentang pentingnya perbedaan. Dalam komentar tentang Max Weber dalam sosiologi modern ini, kita akan membahas tentang fakta bahwa kedua perkembangan politik dan budaya sampai batas tertentu diantisipasi dalam sosiologi Max Weber. Mereka hadir dalam modernisasi dan rasionalisasi, membuat hubungan antara ambigunya atau ambiguitasnya antara modernitas dan adegan postmodern.
Tema kecil dari pengantar ini oleh karena itu adalah bahwa jika kita melihat sejarah sosiologi dan mungkin pada ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan, maka kita dapat melihat bahwa perdebatan penting tampaknya diulang oleh setiap generasi baru ulama, meskipun dengan terminologi baru dan sering untuk alasan yang agak berbeda. Jika perdebatan tidak benar-benar diulang, setidaknya masalah yang sama tampaknya berulang dan keseragaman yang mengkhawatirkan. Yang berikut adalah untuk membangun kredensial sosiologi postmodern akan membutuhkan kritik modernis atas dasar alasan. Sebaliknya, sosiologi postmodernitas akan berusaha untuk memahami postmodernitas sebagai tahap dalam pengembangan sistem modern postmodernisme sebagai bentuk tertentu dari kultural. Yang pertama, diferensiasi bidang sosial menjadi lembaga khusus dan koesitonom. Yang kedua, pertumbuhan konseptualisasi abstrak kedaulatan dan kekuasaan yang pada gilirannya memungkinkan perkembangan bertahap warga abstrak dalam budaya kota perkotaan Eropa Barat. Yang ketiga, perluasan rasionalitas formal dan abstrak untuk menciptakan hukum. Perumusan teologi sebagai ilmu pengetahuan arsitektur menjadi praktik utilitarian dan konversi kedokteran dari seni manual menjadi ilmu abstrak lembaga publik utama. Yang berikut, penerapan standar prosedur birokrasi di semula lembaga publik utama. Yang berikut, pemisahan akhir dari dunia pribadi atau emosional dan publik rasional di mana mentalitas atau karakter yang terpisah berkembang. Dan yang terakhir, dan sekularisasi dan kekecewaan budaya menghasilkan bukan keseragaman nilai-nilai, tetapi realitas politeistik dari perspektif yang bersaing tanpa prinsip mengintegrasi atau menyatukan. Singkatnya, kita bisa mendiskusikan modernitas yang kontras dengan modernitas. Dari paradigma definisi sosial secara definit merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami interpretatif understanding tindakan sosial serta antara hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. Weber juga mengungkapkan tentang tindakan sosial. Dia menyatakan bahwa tindakan sosial berkaitan dengan interaksi sosial. Sesuatu tidak akan dikatakan tindakan sosial jika individu tersebut tidak mempunyai tujuan dalam melakukan tindakan tersebut. Weber menggunakan konsep rasionalitas dan klarifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Sekian dari saya, terima kasih.